真是心狠手辣。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dong. Dan pada video kali ini, Mimin masih meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode 78. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Wanglin yang masih berada di tanah peninggalan Immortal untuk mencari buah reinkarnasi. Akan tetapi Wanglin akan bertemu dengan Master Kutukan 7 Simbol yang setara dengan kultivator ranah transformasi jiwa. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat semua orang terkejut karena muncul manusia liar 3 daun yang setara dengan Nesen Sol. Terlihat Wanglin dan Sundian yang maju melihat manusia liar ini dan anak buahnya yang mulai menyerang. Sundian pun fokus menyerang para anak buah, sementara Wanglin langsung menyerang Master Kutukan 3 daun itu. Terlihat Wanglin tak menghindar sedikit pun saat Master Kutukan 3 daun ini menyerang menggunakan kekuatan simbolnya. Namun Master 3 daun ini dikejutkan karena ternyata serangannya tak berefek pada Wanglin. Dan hanya dengan menggunakan satu tangannya saja, Wanglin langsung menghabisi Master 3 daun tersebut. Di sini semua orang terkejut karena ini adalah manusia liar asli. Dan karena Zixin mengenali tingkatan manusia liar, Wanglin meminta Zixin ini mengatakan semuanya yang dia tahu tanpa terlewat sedikit pun. Di sini Zixin memberitahu jika manusia-manusia liar ini adalah suku peninggalan Immortal, yang mana mereka ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Master Kutukan dan Master Kutukan Perang. Dan simbol-simbol di tubuh mereka ini adalah sumber kekuatan mereka. Serta mereka ini menggunakan kekuatan simbol sebagai sumber, dan yang menyerang dengan menggunakan teknik sihir adalah Master Kutukan. Yang mana semakin banyak simbol daun, maka semakin kuat kekuatannya. Di sini Wanglin merasakan jika teknik yang digunakan suku peninggalan Immortal ini sangat berbeda dengan teknik kultivator seperti dirinya. Tak lama setelah itu tempat bergetar dan mereka dikejutkan karena sekarang muncul Master Kutukan 5 daun. Wanglin juga terkejut karena orang ini menyerap simbol dari Master 3 daun tadi untuk meningkatkan kultivasi, yang mana Wanglin belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dan Wanglin mengakui jika teknik rahasia peninggalan Immortal memang sangat misterius. Melihat Master Kutukan 5 simbol ini mulai menyerang, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan menuju wilayah ujung utara, kemudian bertemu di pintu masuk lapisan ketiga. Terlihat Wanglin masih dikejar oleh Master 5 daun tadi hingga ke lapisan kedua. Menyadari orang ini ingin bertarung, Wanglin pun langsung berhenti dan mulai mengeluarkan bendera larangannya. Karena Wanglin juga ingin merasakan teknik peninggalan Immortal. Terlihat Master 5 daun ini mengeluarkan sebuah tameng untuk menahan serangan katak petir dari Wanglin. Dan kemudian muncullah Master Kutukan 5 daun tadi yang bernama Momo. Melihat itu Wanglin merasakan jika orang ini tidak memiliki kekuatan spiritual sedikit pun. Namun simbol-simbol pada Momo ini membuat orang lain merasa merinding. Terlihat Momo ini marah sebab Wanglin yang adalah orang luar dari planet simbol tak mematuhi perjanjian. Dan dia berniat membunuh Wanglin, merasa Wanglin adalah penyusup karena perjanjian jangka waktu 100 tahun belum habis. Terlihat Wanglin menggunakan naga larangannya untuk menahan serangan Momo ini. Dan Wanglin sadar jika kekuatan simbol manusia liar ini benar-benar sangat dominan. Tak lama setelah itu pun, Wanglin langsung mengeluarkan pedang immortalnya. Dan Wanglin langsung menebaskan pedang immortalnya itu ke arah Momo tersebut. Terlihat Momo berusaha menahan itu menggunakan dinding perisainya. Akan tetapi pedang immortal Wanglin ini masih terlalu kuat yang tak mampu ditahan oleh Momo tersebut. Namun Wanglin merasa jika menggunakan pedang immortal ini tak sepadan. Karena setiap kali digunakan, dia harus menghabiskan batu spiritual kelas terbaik untuk menggantikan penyerapan. Terlihat Suliku keluar dan mencemooh mayat Momo yang berlagak sok hebat tadi. Akan tetapi Wanglin mengatakan jika teknik peninggalan Immortal tidak boleh diremehkan. Setelah itu pun terlihat Wanglin terus menelusuri lapisan kedua ini. Akan tetapi di sini Wanglin melihat manusia liar lain yang sedang menghadapi seekor naga bersama dengan muridnya. Melihat itu Wanglin terkejut karena dia adalah Master Kutukan 6 simbol. Terlihat tak butuh waktu lama untuk orang ini mengalahkan naga tersebut, yang mana ternyata orang ini bernama Kamu, sang Master Kutukan 6 daun, sedangkan muridnya bernama Taizuo.
Terlihat kamu ini pun langsung menghabisi naga tersebut. Dan setelah itu pun, Taizo masuk ke dalam air yang sudah dipenuhi dengan darah naga, kemudian menyerap darah naga tersebut. Dan setelah itu pun, terlihat Taizo ini mengoleskan darah naga itu ke simbol yang ada di tubuhnya. Setelah selesai pun, kamu berkata jika hasilnya cukup bagus. Mendengar bahasa suku peninggalan immortal ini, Wang Lin teringat saat dirinya bertemu dengan Adai waktu Wang Lin baru memasuki dunia kultivasi yang juga menggunakan bahasa yang sama. Dan Wang Lin bertanya-tanya apakah Adai ini juga berasal dari suku peninggalan immortal. Tak lama setelah itu kamu yang menyadari kehadiran Wang Lin langsung meminta Wang Lin untuk menampakkan diri. Dan saat Wang Lin sudah muncul, di sini kamu memperkenalkan diri dengan sangat sopan. Yang mana karena itu, Wang Lin juga memperkenalkan dirinya tanpa ada niat membunuh. Kamu pun memberitahu jika jangka waktu 100 tahun belum habis, yang mana kultivator yang menyusup ke tanah peninggalan immortal harus mati. Namun karena Wang Lin tak menyerang saat Taizo melakukan penyerapan darah, maka kamu juga tak akan menyulitkan Wang Lin. Di sini Wang Lin bertanya apakah tadi adalah teknik rahasia suku peninggalan immortal saat Taizo menggunakan darah monster untuk menggambar simbol di tubuhnya. Dan dengan sopan, kamu membenarkan hal tersebut. Bahkan dia menceritakan jika suku peninggalan immortal menggunakan simbol sebagai media untuk menyerap kekuatan monster. Yang mana semakin kuat monster, maka kekuatan yang diberikan kepada mereka akan semakin besar. Dan bahkan teknik peninggalan immortal sangatlah dominan. Di sini Wang Lin bertanya kenapa anggota suku mereka tinggal di bawah tanah yang gersang ini. Di sini kamu menceritakan jika dulu planet Suzaku ini adalah tempat tinggal mereka. Namun ketika negara Suzaku naik menjadi negara kultivasi tingkat 4, mereka dihadiahi planet ini oleh aliansi kultivasi. Dan demi memperebutkan tempat ini, mereka memulai perang besar. Akan tetapi peninggalan immortal kehilangan 90% anggotanya dan orang-orang yang selamat masuk ke bawah tanah peninggalan immortal ini kemudian tak pernah keluar lagi. Kamu juga memperingatkan Wang Lin untuk tak masuk ke lapisan ketiga, karena di sana ada master kutukan 7 daun yang setara dengan kultivator transformasi jiwa. Wang Lin pun sangat berterima kasih karena sudah diperingatkan dan langsung pergi dari tempat ini. Setelah itu Taizo bertanya kenapa gurunya ini tak menangkap Wang Lin dan menyerahkannya kepada kepala suku. Kamu pun memberitahu jika aura simbol jiwa di belakang Wang Lin sangatlah kuat dan mendalam. Bahkan Wang Lin bisa membunuh master kutukan 5 daun tanpa terluka sedikit pun. Yang mana hal itu membuat kamu tak cukup yakin bisa menahan Wang Lin. Dan jika bertindak pasti berbahaya. Sementara di wilayah ujung utara lapisan kedua, terlihat Yun Meng cemas karena Sundian gurunya itu terluka setelah berusaha menyelamatkan mereka berdua. Di sini Chiu Xiping juga terlihat cemas karena Sundian terluka sangat parah dan juga Wang Lin tak ada kabar. Yang mana sekarang hanya tersisa 2 beban dengan kultivasi rendah. Saat melihat pergerakan, terlihat kura-kura Sundian ini langsung menyerang. Namun ternyata itu adalah Wang Lin yang langsung menahan serangan tersebut. Setelah itu Wang Lin bertanya apa yang telah terjadi. Dan Chiu Xiping memberitahu jika Sundian memimpin mereka bertempur sampai di sini. Namun begitu sampai di pintu masuk ini, mereka bertemu master kutukan dengan teknik aneh. Yang mana hal itu membuat Sundian terluka saat melawannya dan jatuh dalam keadaan tidak sadar. Melihat itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan tekanannya ke arah Sundian dan kura-kuranya ini. Akan tetapi Sundian seperti tak sadarkan diri dan langsung berusaha menyerang Wang Lin. Melihat itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan teknik kurungan dari bendera larangannya untuk menahan Sundian ini. Melihat Sundian yang terus berusaha melawan, Wang Lin berusaha untuk menyadarkannya. Yang mana karena itu Sundian bisa sedikit tersadar dan menceritakan jika manusia liar itu menjelang kematiannya menggunakan teknik penyerapan untuk menjadi master kutukan 6 daun dan berniat mengubah Sundian menjadi boneka jimat. Di sini Sundian meminta Wang Lin menyelamatkan dirinya karena energi ganas tempat ini terus menyerang dan dia tak bisa menenangkan diri dan mengusirnya. Mendengar itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan pedang immortalnya untuk dia serangkan ke arah Sundian. Terlihat kedua murid Sundian ini meminta Wang Lin tak gegabah. Akan tetapi Wang Lin pun langsung mengarahkan pedang immortalnya itu ke arah Sundian. Yang mana hal itu pun membuat semua orang terkejut melihatnya. Namun Wang Lin tak menyerang Sundian langsung karena itu hanya dia gunakan untuk menghilangkan sihir pada Sundian. Melihat kekuatan Wang Lin ini, Sundian mengakui jika reputasi Wang Lin ini memang bukan omong kosong belaka. Di sini terlihat jika Sundian ini langsung memulihkan dirinya. Dan setelah selesai pun, Sundian tampak sangat berterima kasih kepada Wang Lin. Di sini Sundian memberitahu jika tempat ini sangat berbahaya, sedangkan Zizin dan lainnya belum terlihat. Sundian juga hanya tahu jika pohon reinkarnasi ada di bagian barat lapisan ketiga. Yang mana dia mengajak Wang Lin untuk berangkat ke sana lebih dulu dan mencari sambil menunggu mereka.
Di sini Sun Dian juga memberitahu yang sebenarnya jika kedua muridnya ini masih berumur 100 tahun. Yang mana jika masing-masing mengorbankan 60 tahun, maka itu bisa mempercepat munculnya buah reinkarnasi. Dan Sun Dian berniat mereka membawa satu-satu muridnya saat di perjalanan. Mendengar itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan iblis nyamuknya. Dan dia juga membawa satu murid dari Sun Dian ini. Di sini Ciu Shiping yang bingung pun akhirnya berniat untuk ikut Wang Lin. Dan dia memberikan lonceng kuno sebagai imbalan. Yang mana benda ini dia dapatkan secara kebetulan dari perut monster bertahun-tahun lalu. Dan itu seharusnya adalah harta dari zaman kuno. Namun kemampuan Ciu Shiping terbatas dan tak bisa memahaminya. Maka dari itu dia memberikannya kepada Wang Lin agar Wang Lin mau membawa Ciu Shiping. Terlihat Ciu Shiping langsung naik ke iblis nyamuk karena Wang Lin menyetujuinya. Dan mereka pun langsung menuju lapisan ketiga. Saat di tengah perjalanan pun, tiba-tiba ada manusia liar lagi yang menyerang mereka secara diam-diam. Dengan cepat pun Wang Lin kembali menggunakan pedang immortalnya untuk menyerang mereka ini. Tak lama setelah itu muncul seorang bernama Zagu yang adalah master kutukan 6 daun. Namun Wang Lin menyadari jika dia hanya melukai dan tidak membunuh. Setelah itu terlihat Zagu ini tertarik dengan binatang milik Sun Dian tersebut. Di sini juga muncul lagi orang lain yang bernama Dia yang juga master kutukan 6 daun. Terlihat Sun Dian langsung mengeluarkan formasi pelindung melihat banyaknya serangan ke arah dirinya. Di sini Wang Lin memberitahu Sun Dian jika kedua master kutukan ini bukan mengincarnya, melainkan tertarik pada kekuatan simbol dari binatang Sun Dian. Di sini Jun Meng berkata jika mereka masih ada harapan hidup, apalagi binatang ini sudah mengikuti gurunya selama 100 tahun dan rela mati bertarung. Akan tetapi demi keselamatan hidupnya, Sun Dian langsung menarik Yun Meng ini dan meninggalkan binatangnya itu sendiri. Terlihat binatang ini menangis melihat keegoisan Sun Dian tersebut. Akan tetapi dia langsung menghabisi binatang tersebut. Dan setelah itu terlihat Dia dan Zagu langsung menyerap darah kura-kura tersebut. Di sini pun Sun Dian mengaku jika dirinya terpaksa melakukan ini karena situasinya mendesak. Tak lama setelah itu mereka menemukan pohon reinkarnasi yang dimaksud. Dan dengan cepat pun mereka langsung menghampiri pohon tersebut. Terlihat Ciu Shiping sangat senang melihat pohon ini. Akan tetapi Sun Dian seperti ingin menghentikan Ciu Shiping tersebut. Di sini Wang Lin menengahi dengan berkata jika kultivasi memanglah melawan kehendak langit. Yang mana mereka berdua tak perlu ikut campur jika Ciu Shiping memang memiliki kesempatan ini. Maka dari itu pun Ciu Shiping langsung berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi tersebut. Tak lama setelah itu, kedua murid Sun Dian juga ke sana dan meminta Sun Dian serta Wang Lin melindungi mereka. Di sini Wang Lin bertanya berapa buah yang akan muncul dengan pengorbanan kedua murid ini. Sun Dian pun mengatakan jika paling sedikit seharusnya 2 butir, yang mana mereka berdua akan mendapatkan satu-satu. Namun jika ada 3 buah, Sun Dian akan mengambil 1 lagi. Karena bagaimanapun juga muridnya yang telah mengorbankan umurnya untuk menumbuhkan buah ini. Wang Lin pun terlihat setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi Wang Lin meminta jika cabang dan batang pohon reinkarnasi harus menjadi milik Wang Lin. Di sini Sun Dian dikejutkan karena muncul 3 buah reinkarnasi. Tiba-tiba pohon itu mengeluarkan kekuatan yang sampai ke lapisan atas. Melihat itu pun, Zagu meminta anak buahnya membunuh mereka semua. Dan melihat itu pun, Wang Lin bertanya masih butuh berapa lama buah reinkarnasi untuk tumbuh. Di sini Sun Dian memberitahu jika itu masih butuh 3 jam. Mendengar itu pun, Wang Lin langsung membuat formasi pelindung untuk menahan serangan manusia liar ini. Dan terlihat jika Wang Lin memperkuat formasinya itu menggunakan bendera larangan. Terlihat Sun Dian sangat takjub melihat formasi pelindung Wang Lin ini. Di sini Sun Dian menambahkan harta seperti bumerang melihat para manusia liar ini mulai mendekat. Dan terlihat para manusia liar ini mencoba menyerang formasi itu secara bersamaan. Akan tetapi formasi Wang Lin ini terlalu kuat dan tak bisa mereka terobos. Bahkan di sini pun Sun Dian menyerang mereka menggunakan bumerangnya lagi. Di sini Wang Lin juga mengeluarkan tangan besarnya kemudian menyerang mereka seperti menepuk nyamuk. Di sini Wang Lin sadar jika mereka hanya master kutukan 4 atau 5 daun. Namun jika datang 2 master kutukan 6 daun, Wang Lin pun tak akan berdaya. Apalagi di tempat ini masih ada master kutukan 7 daun yang setara kultivator transformasi jiwa. Tak lama setelah itu muncul lagi serangan dari manusia liar. Sun Dian yang merasa sudah tak sempat pun langsung menghabisi nyawa kedua muridnya itu untuk mempercepat proses.
Melihat itu Wang Lin merasa jika Sun Dian ini benar-benar kejam karena tega mengorbankan seluruh umur muridnya demi mempercepat pertumbuhan buah reinkarnasi. Tak lama setelah itu, buah reinkarnasi ini berhasil tumbuh. Akan tetapi Zagu langsung menyerang formasi Wang Lin hingga serangan tersebut berhasil menembus formasi tersebut. Sun Dian pun berusaha untuk menahan serangan dari Zagu ini. Dan di sini pun Wang Lin langsung mengeluarkan tombak panjang, kemudian langsung dia serangkan ke arah Zagu ini. Akan tetapi terlihat jika tombak Wang Lin ini terhenti saat hampir mengenai Zagu tersebut. Dan ternyata tombak ini pun ditahan oleh seorang bernama Jimu yang adalah master kutukan perang. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 78 ini. Ternyata kekuatan dari para master simbol kutukan ini sangat menakutkan ya. Dan apakah Wang Lin bisa menghadapi master kutukan perang ini? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 79. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.